Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali ya. Tentunya masih di channel Pejuang Asam Lambung Asli, channel edukasi motivasi untuk sembuh dari sakit gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Mudah-mudahan teman-teman yang saat ini lagi menderita sakit gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis, setelah menemukan channel saya ini, melihat, mendengarkan, dan mempelajari, kemudian bisa menerapkan metode-metode atau langkah-langkah yang saya lakukan. Mudah-mudahan teman-teman bisa tersugesti, termotivasi untuk segera cepat bisa sembuh. Baiklah teman-teman, untuk kali ini akan saya sampaikan mengenai fase pemulihan. Jadi setelah teman-teman melewati, mengalami proses pengobatan yang cukup panjang, baik itu lewat pengobatan medis, pengobatan melalui herbal, kemudian pengobatan alternatif melalui paranormal atau dukun. Nah, ketika semua itu sudah terlewati dan tidak ada semacam perubahan yang signifikan. Nah, berdasarkan pengalaman saya pribadi, itu eh, dapatnya bangkit itu ya berkat menemukan konten atau channel YouTube yang isinya tentang sakit gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Tentang di situ adalah edukasi motivasi terhadap para penderita, termasuk saat itu ya saya inilah menemukan salah satu channel YouTube. Nah, baik teman-teman, sekarang santai saja ya. Santai saja, yang terpenting apa yang saya sampaikan ini bisa teman-teman tangkap, bisa teman-teman ketahui makna paparan pengalaman yang saya miliki. Barangkali ada kesamaan, baik itu sensasi, baik itu langkah pengobatannya. Nah, kesamaan-kesamaan itulah yang nantinya sebenarnya bisa menjadi motivasi sehingga teman-teman mampu bangkit dari keterpurukan. Ini hanya berkat channel konten YouTube ya, teman-teman. Seperti halnya saya, jadi pengalaman saya itu yang tentunya saya tidak jenuh-jenuh untuk membagikan. Namun sebelumnya begini teman-teman, saya selalu berdoa, mudah-mudahan di samping saya ini berbagi tentang cerita pengalaman, saya selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan teman-teman ini cepat tersadarkan bahwa apabila teman-teman sudah periksa ke dokter dan dokter sudah menyatakan bahwa teman-teman ini tidak mengalami sakit yang serius, berdasarkan diagnosa dokter itu teman-teman itu hanya terkena sakit gangguan asam lambung yang sudah mencapai GERD anxiety psikosomatis. Nah, disitulah pengobatan yang paling ampuh, paling mujarab itu adalah pengobatan secara mandiri, yaitu menerapkan metode atau pola-pola yang telah dibagikan oleh para mentor melalui kanal YouTube para mentor itu sendiri, termasuk saya berbagi pengalaman ini. Nah, di saat itu sudah terlewati semua, maka saya akan menyampaikan tentang fase pemulihan. Itu apabila semua sudah dilalui ya teman-teman, termasuk saya dulu, semua sudah terlewati. Kemudian eh, saya menemukan konten tentang pembahasan seputaran sakit gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis. Disitulah saya
mengambil atau mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat berharga, yaitu menerapkan metode 3P. Ada yang mengatakan 4P, ada yang mengatakan 5P. Nah, 3P yang dimaksud itu kan sebenarnya sederhana dalam penjabarannya. Penjabarannya sederhana, teman-teman. Pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Nah, ketiga hal yang bisa dikatakan sederhana itu tapi tidak mudah cara menjalaninya atau cara menerapkannya. Yang paling susah adalah tentang pola pikir. Kalau yang dua, pola makan, pola hidup sehat, itu sebenarnya mudah, semua bisa melakukan walaupun agak setengah memaksakan. Ini sering kali kita sampaikan ya teman-teman. Beberapa video saya memang selalu menyampaikan tentang 3P ataupun 4P ya, ataupun 4P itu. Karena ya metode inilah yang membuat saya ini bisa sembuh. Nah, P yang ketiga itu adalah pola pikir. Inilah yang sebenarnya sangat susah sekali. Ya, diakui ataupun tidak, yang namanya pola pikir, kita ini kadang kan mengelak bahwa sakit gangguan asam lambung, khususnya GERD anxiety psikosomatis, adalah faktor yang dominan adalah pikiran. Tapi para penderita termasuk saya ini mengelak. Saya sudah tidak mikir apa-apa. Padahal setiap hari, setiap menit bahkan, itu selalu terpikirkan tentang penyakit, mati, penyakit berbahaya. Ini setiap detik, setiap menit bahkan. Jadi ini nggak bisa dipungkiri teman-teman. Dan saya mengakuinya. Belum lagi namanya pola sifat. Nah, pola sifat itu juga sulit. Yang sifatnya biasanya pemarah, itu untuk mengubah pemarah menjadi peramah atau menjadi sabar itu tidak mudah, karena pemarah itu memang juga pemicunya banyak sekali untuk orang ini inginnya bersabar, tapi pemicu akhirnya menjadi marah itu gampang sekali ya, gampang sekali kita ini terpicu oleh hal-hal yang mengundang kita itu emosi atau marah. Inilah pola sifat, ini sangat sulit diterapkan. Begitu pula dengan pola pikir tadi. Sifat keburu-buru, inginnya segala sesuatu ini segera selesai, segera cepat apapun yang kita kerjakan, inginnya kita ini segera selesai. Ya, ini hubungannya dengan sifat perfeksionis itu tadi, inginnya memberikan sesuatu itu yang paling bagus. Nah, sifat ini sebenarnya sifat-sifatnya orang baik, tetapi bagi si penderita termasuk saya ini menjadi sebenarnya tidak baik. Ketika kita sudah terkena sakit gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis, sebisa mungkin sifat itu bisa dikendalikan atau bisa dikelola. Boleh sifat baik itu tetap melekat pada jiwa kita, tetapi dikala kita masih belum sembuh secara total, itu seyogianya memang baik itu pola pikir ataupun pola sifat itu sebaiknya dikendalikan. Baik, begini teman-teman mengenai fase pemulihan. Nah, ini saya sebenarnya sudah menyangkut tentang fase pemulihan ya. Tentang fase pemulihan itu ya salah satunya penerapan metode 3P, 4P. Ya, itu yang saya uraikan itu tadi. Inilah yang menjadi penting. Kemudian fase pemulihan itu biar asam lambung yang ada di lambung kita, gas yang ada di lambung kita tidak bisa menjadi normal seperti dulu-dulu seperti halnya sebelum kita terkena sakit gangguan asam lambung itu. Nah, karena kita sudah terkena di fase pemulihan ini, ya itu tadi, untuk supaya asam lambung menjadi normal itu tentang metode, termasuk
4P itu tadi, tiga termasuk pola pikir, termasuk pola sifat, ini bener-bener bisa kita kuasai. Nah, pemicunya biasanya kan dari luar ya. Yang mengundang emosi itu kadang ya dari luar. Baik itu teman, baik itu keluarga, baik itu anak. Ini mohon maaf ya untuk para keluarga penderita. Kalau bisa teman-teman sudah menemukan channel saya ini, silahkan, entah itu suamimu atau istrimu atau ibumu atau adikmu atau kakakmu, eh, silahkan suruh mendengarkan. Tolong untuk keluarga benar-benar bisa mengerti. Artinya mengerti itu mengalah. Jangan sampai ketika si penderita di fase pemulihan itu ada hal-hal yang sekiranya itu tidak disukai, bisa mengundang atau memicu kemarahannya, mengundang emosinya. Itu tolong untuk keluarga ini sabar dan mengalah. Karena kecenderungannya begini teman-teman. Biasanya kita ini justru banyak mendapatkan saran. Baik itu dari tetangga, dari teman, dari keluarga. Sakit itu yang sabar. Loh, ini kalau sakit-sakit bukan sakit gangguan asam lambung anxiety psikosomatis, mungkin saran-saran semacam itu bisa diterima. Tapi orang yang sudah terkena anxiety psikosomatis ini seharusnya yang tidak terkenal itu yang harus bersabar. Para penderita ini mendengarkan atas saran-saran untuk bersabar, itu sudah mendengarkan dan inginnya memang juga bersabar, tetapi karena kondisi yang masih labil itu masih mudah terpicu. Makanya ketika sudah ada tanda-tanda si penderita ini yang kita hadapi ini, ada tanda-tanda ini ada ketidakcocokan, tolong yang tidak sakit ini justru yang bersabar, yang mengalah dulu lah sebentar. Ini terjadi pada saya teman-teman. Saya berharap pada pihak keluarga itu tolonglah sabar dulu. Saya itu memang sulit untuk menahan emosi. Tolong bersabar, ngalah dulu. Nah, ini saya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lebih sabar dari saya, ya syukurlah. Ya syukurlah. Ya teman-teman, ini di fase pemulihan. Artinya kedisiplinan menerapkan 3P atau 4P itu benar-benar dilaksanakan secara disiplin. Kemudian makan makanan yang menjadi pantangannya ya benar-benar dihati-hati ya. Kalau kita masih banyak was-was, banyak apa ya pikiran bahwa makan ini nanti begini, daripada was-was ya memang mending lebih baik kita hindari dulu lah. Beda lagi nanti kalau kita sudah di fase pemulihan ini, benar-benar kita sudah bisa mencoba satu persatu, misalnya pantangan, ya tidak masalah. Ketika itu makanan-makanan pantangan yang kita coba dan ternyata tidak menimbulkan sensasi, ya diteruskan saja gitu. Ya teman-teman, inilah mengenai fase pemulihan yang harus berhati-hati. Pertama, utamanya penerapan 3P atau 4P tentang pola pikir dan pola sifat. Ini benar-benar harus diingat-ingat betul teman-teman. Harus benar-benar dipraktekkan walaupun sulit. Kemudian yang kedua, pihak keluarga, entah suami atau istri atau adik atau kakak atau orang tua, tolonglah diminta untuk bersabar. Kalau nggak bisa ngomong ya channel ini, konten ini tunjukkan dan suruh mendengarkan. Karena penderita sakit gangguan asam lambung anxiety psikosomatis ini kalau disuruh-suruh itu justru akan semakin marah. Hal-hal yang tidak cocok pada diri kita kemudian dipaksakan, itu akan semakin marah. Kalau sudah marah ya tentu asam lambung ini bisa naik lagi, produksi asam lambungnya akan lebih banyak lagi. Jadi terus kapan kita normalnya? Makanya ketika asam lambung produksinya menjadi banyak lagi, menuju normal masih sulit, kemudian bisa naik lagi ke kerongkongan, kemana-mana, akhirnya kan sensasi akan timbul lebih banyak lagi, termasuk kelingan datang lagi, mata buram atau blur datang lagi, sempoyongan, leher kaku, tensi menjadi naik lagi. Itulah teman-teman, untuk khususnya para keluarga penderita, bersabarlah sedikit menghadapi si penderita asam lambung anxiety psikosomatis itu. Bahkan saya selalu berpesan,
Apabila besok saya sudah benar-benar normal, silahkan mau marah kepada saya, mau bersikap bagaimanapun, saya akan terima. Tapi untuk saat ini, sementara tolong bersabarlah. Saya selalu minta semacam itu, teman-teman. Itu ya teman-teman, di fase pemulihan di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan di akhir video saya selalu menyampaikan, saya selalu berdoa. Saya selalu berdoa karena bagaimana saya merasakan sakitnya, menderitanya. Sakit gangguan asam lambung ini benar-benar sangat menderita. Hidup ini sudah tidak ada rasa kebahagiaan. Semangat hidup benar-benar bahkan sudah hilang. Makanya dengan rasa yang pernah saya alami itu benar-benar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, benar-benar mengangkat penyakit kita semua, yaitu sakit gangguan asam lambung ini benar-benar kita dibebaskan sehingga kita bisa menjalani kehidupan secara normal seperti dulu-dulu lagi, teman-teman. Baiklah teman-teman, sebelum saya akhiri, tolong ya di subscribe, di like, di share ya. Mudah-mudahan video ini yang saya buat ini bisa bisa diterima oleh banyak orang, sehingga manfaatnya juga akan lebih besar. Karena saya yakin banyak sekali para penderita yang masih kebingungan dan belum menemukan channel-channel tentang pembahasan sakit gangguan asam lambung seperti ini. Itu ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.